Salatullah, salamullah. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an taghfudu min aqtaris samawati wal ardi waghfudu la tanfuduna illa bisultan. Ada yang menafsirkan illa bisultan dengan ilmu, dengan ilmu Allah. Oke, saya terima dengan ilmu Allah. Tapi ingat, ilmu hakullah adalah qadim. Tapi ilmu yang diberikan kepada manusia makhluk, bukan hawa, bukan qadim. Kalau ilmu Allah mayahtaj, tidak butuh dengan peralatan atau kasab. Ilmu Allah ta'thir. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi kalau ilmu yang diberikan kepada manusia adalah hukumnya statusnya makhluk. Tandanya makhluk apa? Masih memerlukan perabot. Orang tahu bikin kursi, modelingnya kayu berapa diukur, sik butuh diukur. Diukur ora cukup diukur, butuh pensil. Pensil tidak cukup, butuh kertas. Setelah matang butuh gergaji. Setelah digergaji butuh ukuran untuk meja kursi berapa. Inilah daripada makhluk masih memerlukan pertolongan. Kalimullah ma yahtad wa la yaftakiru ila ghairi illa bisultan. Jadi illa bisultan ai bi qudratillah. Kalau ilmu sudah diberikan, kayak orang makan mencari kenyang, sarananya makanan, mau nasi boleh, bubur boleh, sagu boleh, itu ikhtiar dalam mencari kenyang. Tapi yang mengenyangkan bukan yang apa kita makan, itu hanya sarana belaka. Jadi kalau ketika orang itu berbicara sirik tidak ada habisnya, padahal kita saben hari berhadapan tipis sekali untuk mendekati kesyirikan. Kalau kita mempunyai etikot, kalau tidak mangan mati itu ya syirik, podo ae. Ini kita kembali. Dipersilahkan Allah Ta'ala memanggil. Mengapa tidak dipanggil ya ma'syarul ins, tapi yang dipanggil ma'syarul jinni? Karena sebelumnya jin ataupun setan biasa ke langit satu-satu mendengarkan bagaimana khabar para malaikat. Ini yang pertama. Maka dipanggil ya ma'syarul jinni, karena kehidupan jin itu di atas hampa udara. Ini dunia, ini hampa udara. Maka ketika jin-jin itu trans untuk ke bumi ini, dia menggunakan satu peralatan, melingkari dahulu bagaimana hampa udara ini katut sampai kepada titik poros bumi, baru diluncarkan masuk ke bumi ini. Pasti dia mempunyai UFO atau piring terbang paling tidak. Itu diantaranya. Dari jin-jin itu sendiri, yang muslim, mukmin, yang waliullah banyak sekali, jangan dikira tidak. Yang ahli yaqdatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Itu luar biasanya jin. Dan dia jalan 1 meter, orang yang 1 meter dari jin ini bisa jatuh kena magnetnya. Sebab yang satu tidak mempunyai daya tarik bumi, yang satu mempunyai daya tarik bumi. Itu ketika ketiga tidak berdiri tegak lurus, setiap manusia tidak ada yang 100 derajat, pasti 90 derajat, karena lingkaran bumi itu 360 derajat, separuh 180, yang seperempat adalah 90 derajat. Kalau toh 100 derajat mesti miring. Itu ilmu ukur kurang lebihnya. Tapi saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin, bener rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus, bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip tapi bukan pas, ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobailnya jin juga mempunyai gobail. Kalau
mencorong, mukanya bercahaya, itu ya kayak manusia lah, luar biasa, cuma jirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Habib, datang rombongan ini ulama-ulama jin gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebetulnya yang minta ijazah kepada panjenengan Yai. Boten Habib, saya memang dari Azraq, negara saya, memang sengaja saya datang ke sini minta ijazah Ayatul Kursi. Wah, luar biasa, dari jauh. Saya tanya, loh sebabnya apa Yai? Kok sampai jauh-jauh hanya Ayatul Kursi? Di tempat perkampungan kami, madrasah kami, banyak jin-jin kesurupan manusia. Aduh, ini dapat kritikan luar biasa ini. Wah, tak pikir bener juga itu. Karena apa? Al-mu'min akhul mu'min, kita itu kan bukan antar manusia saja. Al-mu'min akhul mu'min, kita kan saudara-saudara muslim mukmin dari para jin, kan luar biasa. Ketika kita berdoa Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, juga jin juga mendapatkan hak ke Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad. Mengapa kita selalu suudon kepada jin? Kesurupan jin, tengah bengi bocah nangis jin, dikit-dikit jin, selalu jin salah terus. Makanya jinnya datang kepada saya minta ijazah itu kursi, sebab di kampungnya banyak kerupan manusia gitu loh. Di antara planet itu ada di situ namanya ionosfer. Itu panasnya jangan tanya. Benda apapun yang meleleh liwat ke situ, selesailah meleleh. Nah, sekira-kiranya Apollo itu kira-kira sampai di sana enggak? Kalau sudah melewati daerah-daerah itu. Dan ayatnya bawahnya, coba yang hafal siapa tadi? Kiai Abdullah. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum min tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Bawahnya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus napa ya? Bawah. Terus sing hafal apa itu? Kalau kamu memaksakan akan aku lempar dengan meteor itu tadi. Falayan tasiron. Itu bawahnya itu. Jadi pertanyaan ini juga saya bertanya, apa iya mungkin di sana kalau sudah ayatnya demikian? Ternyata filmnya di Timur Tengah itu mengambilnya. Itu satu. Itulah perlunya kita belajar. Yang kedua, pertanyaan tadi salah. Belum, sebelum itu apa? Ya. Coba kita berkiblat kepada Rasulullah SAW. Bukan menyepelekan tentang biokrasi, tidak. Belajar tumbuhlah dari bawah. Kalian ini jangan kalah dengan pohon atau singkong. Tidak ada orang menanam singkong berakar dahulu. Panjangnya pohon singkong sekian meter, dipotong 20 cm, 20 cm, ceblok age, jelep. Kok bisa mandiri, bisa keluar akarnya, bisa keluar tumbuhnya, bisa keluar daunnya. Mempersiapkan bagaimana tumbuhnya akar, bagaimana mempersiapkan tumbuhnya daun, dan setelah itu poros yang ketiga, gabus itu kan ada rongga-rongga setiap pohon untuk menjamin pertumbuhan tanpa mengharapkan hubungan dengan pupuk. Maka tumbuh dengan luar biasa. Tapi setelah tumbuh dengan baik, daun singkong pun ikut makan, ikut diperhatikan. Nah, kita makan itu harusnya bisanya begitu, harusnya. Kita tidak ketergantungan kepada biokrasi,
sudah memberikan perhatian saja artinya itu sudah cukup sekali. Mari kita belajar mandiri, bagaimana Rasulullah dilahirkan sendiri, bangkit sendiri, bangun sendiri, berjuang sendiri, sehingga bisa mendapatkan para sahabat dan lain sebagainya. Kita jangan menyerah karena itu, dan jangan dijadikan kendala. Yang ketiga, semangat juang kita itu kalau tidak mau menengok sejarah-sejarah orang-orang yang berhasil, sulit kiranya kita untuk bisa mencerna bagaimana langkah-langkah kita untuk maju. Karena kita mengenal sejarah, akhirnya tidak menjadi generasi yang kepaten obor. Bagaimana hasilnya Bapak Jenderal Sudirman, keberhasilan Diponegoro, Sentot Parwiro Dirjo, Ibu Kartini, Kiai Mojo, dan tokoh-tokoh yang lain, pendiri pesantren yang ada di Pekalongan, Tegal, Pemalang, Cirebon, sampai Jakarta, Banten, sampai Madura, Banyuwangi, Jember, Malang, dan sekitarnya, Purbolinggo, Pasuruan, sampai Tuban, dan dataran selatan, Kebumen, Ki Ibrahim, Lirap, dan beliau-beliau itu mengapa bisa berhasil? Nah, karena kita tidak mau menguak, akhirnya penyemangat kurang, apalagi ketergantungan logika, sedikit-sedikit tergantungan logik, akhirnya tawakalnya kurang. Logik tetap kita usahakan, tapi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ditinggalkan. Karena dengan keterbatasan ilmu kita, harokat kita, jelas di latar belakang itu ada yang serba maha dalam segala sifatnya. Loh, wis telu tok. Ya, status quo ya. Status quo bisa bagus, bisa tidak, karena tergantung profesionalnya. Status quo yang jelek itu tidak profesional, kita paksakan. Coba kalau status quo kita berkiblat kepada Nabi, Khalifah awal mertua, Khalifah tsani mertua, memang profesional. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan menantunya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang yang potensi, mempunyai power yang luar biasa, menantu dan mertua. Apakah itu tidak status quo? Tapi profesionalisme orangnya. Nah, kalau kita menerjemahkan status quo tidak profesionalisme, ya sulit, Pak. Yang kita ambil iki tunggal mbahku, wis pokoknya gue rame-rame asal ning ngarep ngono ning mogok ora iso jalan. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Bukan maju tapi Islam setback orangnya, mundur. Maka dari itu tolong membuka wawasan untuk matan ini harus lebih jangkauannya lebih luasa. Wali 9 juga tidak ada yang orang lain, semua satu nasab, semua muaranya di Jamaluddin Husain, tapi profesionalisme yang luar biasa. Syekh Malik Ibrahim jago ilmuwan luar biasa. Sunan Ampel mumpuni dari dunia pendidikan sampai dunia yang lain. Maulana Hasyim Derajat, beliau seorang fuqaha, seorang tasawuf, seorang muhaddithin, tapi beliau ahli pertanian, maka beliau memilih tempat yang gersang bagaimana lingkungan itu hidup. Dan Syekh Ja'far Shadiq, seorang muhaddithin, tapi beliau seorang ahli ekonom dan ahli culture, budaya, maka hidup di Kudus, bagaimana beliau bisa berjuang dengan ekonominya dan sebagainya. Kalau kita kritik ojo jengkel, awake dhewe ku nek apal Quran ngenteni undangan, nek ora mitoni khol, nek ora khol muludan tahtimul Quran, nek liyane iku pasare sepi. Nah itu, padahal yang kita bawa, yang kita hafal itu sumber ilmu yang luar biasa. Mengapa kita tidak bisa mengurai, menguak apa dogma yang university, yang universal? Kita selalu ketinggalan dan ketinggalan. Terima kasih.